Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengalami Perjumpaan dengan Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 8 dan 9. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia merindukan dan mengharapkan adanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan berarti kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Untuk itu kita perlu belajar dari Simon Petrus yang telah terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada dua langkah yang kiranya dapat menjadi pegangan bagi kita untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Langkah pertama, kita perlu membuka diri atau pintu hati kita sehingga Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Hal ini tidaklah mudah, terutama pada saat-saat kita sedang mengalami masalah yang besar. Biasanya saat kita sedang mengalami masalah yang besar, pikiran, hati, dan perasaan kita menjadi tidak tenang dan kacau. Kenyataan inilah yang dialami oleh Petrus dalam bacaan Injil hari ini. Simon Petrus yang bekerja sebagai nelayan tidak menangkap satu ekor ikan pun. Saudara-saudari terkasih, malam itu, malam sebelum Simon Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, menjadi malam yang kelam dan menyedihkan bagi Petrus, sebab dia tidak menangkap apa-apa. Padahal Simon Petrus sudah bekerja keras sepanjang malam. Tentu Petrus menjadi kecewa dan sedih, sebab ikan hasil tangkapannya sudah dinantikan oleh anggota keluarganya. Hal yang sama bisa juga kita alami. Kita terkadang mengalami peristiwa sedih saat usaha dan pekerjaan kita tidak membuahkan hasil. Ada saat di mana semua pintu dan jalan seakan-akan tertutup untuk kita. Namun, Petrus mengambil sikap yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dalam keadaan kecewa dan sedih karena tidak berhasil menangkap ikan, Petrus mau membuka pintu hatinya kepada Tuhan dengan cara membiarkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Dan sesungguhnya hidup kita ibarat perahu. Perahu hidup kita dapat kita isi dengan banyak hal. Entah sesuatu menyenangkan atau tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat kita bahagia atau sengsara. Saudara-saudari terkasih, langkah kedua agar kita dapat berjumpa dengan Tuhan adalah membiarkan Yesus
menuntun dan mengubah hidup kita. Petrus sendiri tidak mungkin dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus jika dia tidak membiarkan hidupnya dituntun dan diubah oleh Yesus. Hidup yang dituntun oleh Tuhan berarti kita memberikan kendali atas hidup kita kepada Yesus. Kita membiarkan Yesus menguasai dan merajai hidup kita seutuhnya, bukan setengah-setengah seperti yang umumnya dilakukan oleh pengikut Yesus dewasa ini. Dan hanya orang rendah hati yang mau dituntun oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa diri hebat, pintar, berpengalaman, atau ahli tidak mungkin mau dituntun oleh Tuhan. Kita melihat sikap Petrus. Setelah Yesus masuk ke dalam perahunya, Petrus menuruti semua perintah Yesus. Atas perintah Yesus, Petrus sampai 2 kali mendorong perahunya ke dalam laut. Ini tentu suatu perintah yang aneh, karena biasanya Petrus dan para nelayan menangkap ikan pada malam hari. Namun, ketaatan Petrus membawa hasil. Petrus bisa menangkap banyak ikan sampai perahu mereka hampir tenggelam. Saudara-saudari terkasih, hasil tangkapan ikan yang amat banyak ini tentu di luar perkiraan Petrus. Karena itu, Petrus sungguh tercengang dan amat heran dengan peristiwa tersebut. Kita pun bisa melihat reaksi Petrus yang tersungkur di depan Yesus. Rupanya, kejadian yang sangat dahsyat ini telah meruntuhkan tembok kesombongan dan membuka semua borok-borok dan dosa Petrus. Petrus sadar bahwa dirinya orang berdosa, sehingga dia merasa tidak layak untuk berada bersama Yesus. Inilah kesadaran yang sangat mendalam. Pada saat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan, diri kita seakan-akan telanjang sehingga kita bisa melihat semua dosa dan kesalahan kita. Kasih dan kuasa Tuhan membuat kita mampu melihat diri kita yang hina, berdosa, dan lemah tak berdaya. Disinilah kita melihat bahwa keahlian dan pengalaman Rasul Petrus dalam menangkap ikan dalam sekejap runtuh dan hilang tak berbekas oleh kuasa Allah Maha Tinggi yang tidak terbatas. Dan di sini pula kita belajar bahwa justru dalam kelemahan dan kekurangan kita, kuasa Allah nyata dan kita umat manusia pun dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah kita mau berjumpa dengan Tuhan dengan membuka hati kita dan membiarkan Yesus menuntun dan mengubah hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil Simon Petrus lewat yang luar biasa. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu agar kami mau membuka pintu hati kami dan membiarkan Yesus menuntun dan mengubah hidup kami sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Dikau. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.